Baik, Baik, wow. wow, luar biasa sekali Bro Guido. Semua isinya sangat-sangat berbobot dan topik ini semakin seru nih untuk dibahas dan dikupas lebih dalam lagi ya. Saya keinget karena tadi Bro Guido memaparkan bahwa banyak sekali loh cara-cara untuk mencari kebahagiaan sejati dan itu semua dimulai dari internal di dalam diri kita sendiri, bukan mencari kebahagiaan di luar rumah atau misalnya anak muda hangout lah ya kan, misalnya ke mall dan happy-happy bersama teman. Ternyata kebahagiaan itu harus ditimbulkan dari dalam diri sendiri. Dan saya juga keinget nih bro, contoh salah satu solusi nih, karena tingkat bunuh diri di Korea Selatan itu sangat tinggi. Di sana ada yang namanya misalnya pura-pura meninggal. Jadi pura-pura kita tidur di peti mati dan kita mesti bayar. Dan mungkin Bro Guido tahu hal semacam itu ya. Sehingga orang tersebut mengetahui begini loh, kalau kita misalnya dalam 24 jam atau dalam 12 jam gelap gulita di peti mati, sehingga ternyata itu efektif menurunkan tingkat bunuh diri di Korea Selatan. Mungkin itu salah satu cara dari berbagai negara ya. Nah, caranya lagi kira-kira apa nih Bro Guido yang bisa kita sentil nih anak muda supaya meningkatkan kesadaran para kaum millennials? Oke, ya, very good question. Uh, jadi gini ya, saya juga ingin mengatakan bahwa hangout itu nggak apa-apa ya, hangout dan ketemu teman-teman dan melakukan hal-hal yang kita lakukan, it's all okay. Tapi asal kita di dalamnya ini kita benahin, maka itu kita hangout pun akan bermanfaat. Kita akan membawa pengaruh positif ke teman-teman. Nah, uh, cara mengatasi pertama gini ya, um, don't be afraid to make mistakes. Ya, ini rule, ini prinsip nomor satu. Jangan takut membuat kesalahan. Karena apa? Guess what? Kita semua ini bikin kesalahan. Jadi nggak apa-apa. Proses pembelajaran itu ya pasti kita melalui kesalahan. Kalau nggak mau bikin kesalahan, tau nggak gimana? Gimana? Ya udah, nggak usah ngapa-ngapain aja. Di rumah duduk aja terus. Gitu. Ya itu salah juga. Itu justru itu yang paling banyak bikin kesalahan. Jadi, um, selain itu saya ingin mungkin yang paling penting ini diingat ada 3 hal, nanti yang terakhir yang paling penting. Nah, yang pertama itu um, kita nih belajar untuk um, bersuka cita. Maksudnya kita nih jangan hanya melihat kekurangan kita terus. Misalnya kita melihat saya kok kurang karena membandingkan dengan orang lain, kita lihat saya kurang tinggi, saya kurang ganteng, saya kurang cantik, saya kurang sukses, kurang ini, kurang itu. Maka itu kalau kita melihat segala sesuatu dari kacamata kekurangan, selalu akan kurang. Jadi, learn to appreciate, kita belajar mengapresiasi nilai-nilai sifat-sifat positif kita. Ya, walaupun kita merasa kita ada kekurangan, hey, it's okay, semua orang juga punya kekurangan kok. Ya, bahkan kita bisa mengakui kekurangan itu udah merupakan suatu kelebihan yang luar biasa. Karena banyak yang nggak pingin nunjukin ke dunia, banyak orang tuh punya topeng, minimal 2 topengnya. Satu buat diri sendiri, satu buat menghadapi dunia. Begitu keluar menghadapi dunia, oh topengnya yang paling keren. So sukses, jalannya gimana, ngomongnya suaranya di dalam-dalam ini loh, gue sukses, ini, gue itu. Malah lucu, orang yang tampilannya over pede, itu justru adalah orang yang tidak pede. Orang yang nggak pede justru tampilannya super pede. Dan uh, kita nih jadi gini loh, pakai topeng di Facebook, pakai topeng menghadapi dunia, satu lagi topeng buat diri kita sendiri. Kita di rumah mungkin topengnya beda lagi, topengnya, aduh gua kasihan, aduh saya capek, aduh pakai topeng juga sih. Uh, Topeng yang menjatuhkan diri, topeng yang menghakimi diri, dan kadang kita nih kalau menghakimi diri ini bisa jahat banget. Ya, be very careful. Gak ada gunanya menghakimi diri sendiri. Jadi nomor satu kita belajar mengapresiasi sifat-sifat positif kita. Misalnya, you're a good son, you're a good daughter. Misalnya kamu adalah anak yang baik, yang peduli orang tua. Mulai dengan itu. Kita udah berusaha, itu juga kita mulai merasa happy kita melakukan usaha. Kita udah bisa mengakui kekurangan kita joy juga.
Ya, kita juga happy juga. Dan proses mengakui kekurangan ini sangat menyembuhkan. Justru semua proses penyembuhan dimulai dengan mengakui kekurangan kita. Jadi kita ini butuh keberanian, kejujuran total, kejujuran yang brutal untuk punya keberanian menghadapi everything yang kita ada di dalam, positif negatif, diakui dulu gitu, tanpa menghakimi, tanpa menjatuhkan diri, tanpa menyalahkan orang lain, bahkan tanpa menyalahkan diri sendiri. Jadi kita ini seperti pasien yang pergi ke dokter. Seorang pasien tuh butuh kerendahan hati untuk ngaku ke dokter, dok, saya ini sakit dok, dan saya butuh obat. Kalau kita ke dokter, kita bilang ke dokter, apaan lo, gua nggak sakit, lo mau apa lo, gitu. Misalnya ya, itu nggak akan bantu sama sekali. Justru krisis yang lainnya apapun, dia akan mengakui, okay, I have a problem. Life is not perfect. Tolong ingat, hidup ini nggak sempurna. Hidup ini nggak pernah akan sempurna. Kalau kita berharap hidup ini sempurna, kita akan frustrasi. Karena nggak bakalan. Ada aja masalah. Maka itu jangan pakai ukuran film-film Hollywood yang semuanya serba oke, ya. Saya nggak nonton, ada satu film judulnya apa? Drakor. Crazy Asian atau Crazy Rich, ya. Crazy Rich Asian. Ya, saya belum nonton sih. Cuman itu gimana sih? Itu pembantunya jatuh cinta sama bosnya gitu ya kali ya? Oh iya, ada juga film-film drakor begitu. Tapi ya kan, jangan dijadikan itu sebagai ukuran karena itu fantasi. Kalau kita nih memang dewasa dan kita memang jujur, come on, kita semua ada problem kok. Ya, kita semua ada tantangan dan kita terima memang ada tantangan seperti itu. Right? Ini jadi tahap pertamanya itu benar-benar proses melepas topeng-topeng yang berlapis-lapis yang udah ditebel selama bertahun-tahun. Mungkin topengnya adalah tujuannya mempertebal ego kita supaya kelihatan keren, supaya jaim, tapi nggak menolong sama sekali. Justru the new strength is vulnerability. Pernah dengar nggak? Kekuatan yang baru justru adalah menjadi orang yang jujur, yang rentan, yang berani mengakui, ini loh, saya kekurangan saya ini. Jadi, ini sama seperti orang kalau belajar tango ya. Ada yang tahu nggak tari tango ya? Iya. Kita nih belajar tango memang bagusnya ada mentor, ada guru, ada teman yang bisa melihat kita. Ini loh, kamu langkahnya keliru. Jadi kita nih kalau punya kekurangan sebenarnya dua kemungkinan. Kita nih memang nggak tahu, nggak bisa lihat, orang lain bisa lihat. Lucu kan? Kekurangan kita sering kita nggak lihat, padahal seluruh dunia itu lihat. Itu opsi pertama. Opsi kedua, kita nggak mau lihat. Mungkin kita tahu, cuman you don't want to see it. Maka itu begitu ada orang ngomong, langsung marah gitu. Padahal orang itu hanya ngomong kenyataan. Nah, maka itu jangan ngotot, jangan defensif, jangan kayak seakan-akan nggak mau dinasehatin orang. Ini justru tanda orang yang nggak dewasa. Itu orang yang tidak mau dinasehatin. Justru orang yang memang mau memperbaiki diri, mau menjadi orang lebih baik, itu sangat welcome dengan saran orang lain. Ya, so tadi ya nomor satu, jadi kita belajar berbahagia, bersukacita dengan kelebihan-kelebihan kita dan mengakui kekurangan kita. Ya, ini pertama. Kedua, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Bandingin diri dengan orang lain ini jebakan. Selalu ada orang lebih cantik, lebih ganteng, lebih sukses, lebih kaya, lebih tinggi, lebih mancung, lebih jualannya lebih bagus, lebih stylish, nggak ada habisnya. Ya. Jadi kalau kita ini kenapa jebakan? Orang lebih hebat, kita cemburu. Orang yang sama kita kompetitif. Wah, dia di social media baru pamer mobil, saya juga mau pamer mobil, terus cepet-cepet nyewa mobil gitu ya, kalau nggak cicilan pot-potan gitu, supaya kelihatan keren. Saya dulu ada temen gitu, dia nyicil BMW itu abis-abisan loh, sampai setengah mati, supaya bisa cicil BMW, sampai dia sengsara, supaya kelihatan keren di mata teman-teman. Akhirnya nggak kuat juga, 6 bulan akhirnya dijual mobilnya, oper kredit, rugi.
ya. Jadi terhadap orang yang sama kompetitif. Terhadap orang yang kita pikir lebih rendah, kita jadi sombong. Wah, saya lebih ganteng, saya lebih kaya, saya lebih hebat, saya lebih pintar. Jadi bandingin diri ini sama sekali nggak ada gunanya. Kalau memang mau membandingkan diri, bandingkan diri dengan diri sendiri. Dulu saya marah sehari 5 kali, sekarang 3 kali. Ya udah, yuk makan bakso rame-rame. Ya, kamu traktir teman kamu, celebrate. Nih, saya udah mengurangi kemarahan. Tadinya sehari bisa 5 piring pecah, sekarang cuma 3 piring yang pecah kalau lagi marah. Ya, makan somai, panggil tukang somai, makan rame-rame. You know, you celebrate. Celebrate kesuksesan yang kecil-kecil ini penting banget. You know, kesuksesan kecil-kecil dirayakan. Nah, yang ketiga, nanti kita kembali yang kedua tadi ya, membandingkan diri. Saya sebenarnya masih mau nambahin sesuatu. Yang ketiga ini yang paling penting. Kalau hari ini kalian nggak ingat apa-apa, ingatlah satu hal ini aja. Siap? Siap. Oke. PB. PB itu singkatan dari personal best. Ya, always do your best. Nggak soal orang mau ngomong apa, nggak soal kita tuh levelnya kita anggap kita di mana. Just do your best. Kalau kita do your best, kita selalu melakukan sebaik mungkin. Ini memberi kita confidence. Jadi kita tahu, oke, saya punya kekurangan, cuman saya punya kelebihan juga kok. Dan saya berusaha sebaik mungkin. Ini memberi kita rasa percaya diri. Bahwa, yes, I've done my best. Dan kalau jatuh, tergelincir, terpleset, it's okay. Kita semua juga terjatuh, tergelincir, terpleset. Ya. Jadi, nggak apa-apa. Memang, kalau jatuh ya jangan nangis ya, jangan lama-lama, jangan seminggu mewek gitu ya, jangan nangis seminggu. Jatuh ya sebentar berdiri. Ya, kalau mau nangis ya jangan sehari sejam lah, udahlah ya. Atau berapa menit and then you get up and then you try again gitu. You fail, maka itu saya kadang-kadang suka bilang, you fail again and then you fail better. Gagal lagi, cuma next time gagalnya lebih baik. Kamu udah tahu cara gagal, udah tahu cara jatuh dalam hidup gimana, and you pick yourself up. Kita berdiri lagi. Kalau di negara di Eropa Utara ya, khususnya di Swedia, Norwegia, Finlandia, di mana musim saljunya sangat panjang, mereka ada teknik karena ada banyak sungai beku dan mereka juga banyak olahraga dan banyak berekreasi itu di atas danau beku atau sungai beku, dan banyak di antara mereka yang jatuh. Dan mereka ini belajar cara jatuh. It's very interesting. Jadi jatuh pun itu ada caranya. Terpleset cara kita terpleset itu ada tekniknya ternyata. Dan kita bisa gunakan juga di Indonesia. Jadi gini, kalau diajarkan kalau orang ski atau ice skating, kalau mau jatuh justru badannya harus dilemesin. Kalau badannya makin kaku, malah nanti jatuhnya bisa di siku, bisa patah tulang. Kalau kita kaku banget jatuhnya, karena kita merasa melawan gitu, kita nggak mau. Tapi justru kalau kita lemesin, jatuhnya paling gitu aja, paling memar-memar dikit. Nah ini sebenarnya analogi yang bagus banget. Justru kita kalau punya tantangan hidup, jangan dilawan. Dihadapin aja. Dihadapin dengan lapang dada, dengan kebijaksanaan, dengan kesabaran. Ya, ini penting banget. Jadi kembali ke poin yang ketiga tadi, just do your best, ya, selalu do your best, karena ini adalah modal yang paling penting, adalah sikap kita, to always do your best. Dan kalau memang awalnya gagal, sebenarnya ini bukan kegagalan, kan itu kan proses pembelajaran aja, ya, memang itu sangat wajar, and just keep going. Nah, sangat penting. Tadi kembali ke poin yang kedua ya, saya ingin menekankan lagi bahwa tidak membandingkan diri, ini alternatifnya jadi apa? Karena kita sekarang bukannya hanya pasif tidak membandingkan diri, cuman what if kita lihat orang lebih hebat? What if kita lihat orang yang setara sama kita? What if kita lihat orang yang kayaknya lebih rendah daripada kita? Nah, respon yang tadi, yang reaksi awalnya kita ini merasa cemburu,
kita sekarang belajar untuk ikut senang. Misalnya kita lihat Elon Musk ya, wah saya tuh terinspirasi sekali oleh Elon Musk atau oleh Warren Buffett atau sama itu saya juga anggap mereka mentor saya dan saya sama sekali nggak ada rasa cemburu, saya senang sekali gitu loh karena saya belajar banyak banget dari dia. Dan kita ini juga kalau bisa jangan cemburu, tapi justru kita kalau ada kerendahan hati, kita bisa belajar. Jadi ini penting banget. Kerendahan hati, humility, ini penting sekali dalam hidup kita. Justru semakin kita tahu kita tuh nggak tahu. Oh gitu. Ya, bahkan Bapak filsafat ya Aristoteles, dia mengatakan saya itu nggak tahu apa-apa kecuali satu hal. Saya tuh nggak tahu banyak kecuali saya cuma tahu satu hal, yaitu saya nggak tahu apa-apa. Ya, ini bahkan orang filsuf aja ngomongnya gitu. Maka itu kalau kita ini jangan sok tahu, jangan sok hebat, sok pinter, sok apa. Justru kita semakin belajar, semakin kita berkualitas, itu justru kita semakin rendah hati juga. Ilmu padi. Ya. Jadi kita dengan adanya kerendahan hati, kita ini siap belajar dari kehidupan, dari situasi apapun, dari orang lain, bahkan dari tukang parkir, dari tukang apa, kita bisa belajar. Bahkan dari sinar matahari bisa belajar. Bahkan dari air, dari anything, kita bisa belajar. Nah, jadi pertama, menghadapi orang yang lebih hebat, kita sekarang terinspirasi. Ya, kita ikut senang, kita terinspirasi. Ini dari inspirasi itu justru lahir kreativitas. It's very interesting. Kalau kita terinspirasi, kita jadi kreatif. Nomor 2, dengan orang yang setara, kita belajar teamwork. Jangan kompetisi pingin menang sendiri. Kalau bisa nih justru, saya pingin nanya ya, lebih seru itu sukses sendiri atau lebih seru sukses rame-rame? Sukses rame-rame. Pasti lebih menyenangkan sukses rame-rame. Dan guess what? Kalau kita nih membantu orang lain sukses, yang sukses siapa sih? Ujung-ujungnya paling dapat banyak manfaat siapa? Yang jadi berkarakter dan cemerlang itu siapa? Kita sendiri. Nah, saya ini suka kasih contoh ya. Om saya sama tante saya itu dulu mereka dua-duanya kasir di supermarket Kenchik. Ya. Dan jatuh cinta. Ya. Terus om saya naik pangkat, akhirnya jadi manajer dari supermarket, dan karir terakhirnya itu direktur di BRI, di Bank Rakyat Indonesia, posisi jabatan tinggi sekali. Dan saya lihat salah satu ciri dia, bahkan itu dari dulu waktu saya masih kecil, sampai sekarang ini. Om saya tuh kalau lihat orang tuh selalu dia senang sekali. Dia ingin memberi terbaik buat orang lain. Dia terinspirasi, dia ingin belajar, dia rendah hati, dan dia menularkan sikap yang selalu serba positif, dan dia tuh paling senang membangun orang. Dilihat orang potensinya apa, dibangun, dimasukin jabatan, posisi apa, terus nanti dilatih gitu loh. So it's really wonderful. Kalau kita nih terhadap sesama itu kita selalu di kantor atau teman, kita selalu niatnya pingin bantu, ini akan menciptakan mujizat. Benar-benar. Karena apa? Karena cara kita lihat dunia kita berubah. Karena cara sepak terjang kita berubah. Dan dengan kita tuh selalu niat baik, dikatakan Tuhan membuka jalan. Atau gimana ya, hokinya meningkat memang benar. Nah, terus yang ketiga, terhadap orang yang kita anggap, kita membandingkan diri, kita anggap orang ini lebih rendah dari kita, justru kita mau bantu. Ya. Please remember, tolong ingat ya, sebisa mungkin, selalu, ya, itu kita berbagi. Berbagi apa? Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi wawasan, berbagi keterampilan, ya, berbagi anything, ya, apapun yang kita udah kuasai, kita berbagi sama orang. And it's wonderful, ini justru begitu menyenangkan. Karena kalau kita nih bisa menikmati, melakukan kebaikan, ini menyenangkannya bukan main. Kita di dalam hati semua ingin jadi orang baik. Betul. Dan kita bisa loh, sukses sekaligus jadi orang baik, sangat mungkin. Kata siapa? Orang baik itu nggak bisa maju dalam hidup. Kata siapa? Justru orang yang
suksesnya hanya diukur dari uang, terus orangnya rese apa, belum tentu bahagia. Malah hampir bisa dipastikan banyak sekali orang yang sukses secara keuangan dan bisnis apa, banyak yang sama sekali nggak bahagia. Banyak banget. Jadi, ada caranya di mana kita nih bisa sukses dan bahagia. Nah, saya ingin nanya, bahagia dulu baru sukses atau sukses dulu baru bahagia? Bahagia dulu sih. Nah, exactly. Biasanya orang mikirnya kebalik. Mm-mm. Saya bahagia tuh nanti kalau saya sukses saya bahagia. Sekarang ini enggak. Nanti kalau saya udah punya mobil, punya istri, punya apa, baru saya bahagia. Kebalik. Justru kebahagiaan adalah ingredient, adalah satu faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Nah, dan saya ingin menekankan yang namanya sukses itu apa sih? Sukses itu merujuk pada kualitas hidup kita. Kita nih kualitas hidup ini bagus nggak? Kita happy nggak? Hidup kita berguna nggak buat orang lain? Kita membawa pengaruh positif nggak ke orang lain? Sebagai leader ini bisa memperbaiki kehidupan masyarakat ya, menghidupi orang lain apa enggak? Membawa dampak positif apa enggak? Ini penting sekali dampak yang positif. Karena itu salah satu hal yang terpenting kalau menurut saya sih dalam hal sukses adalah kita memiliki dampak yang positif ke orang-orang di sekeliling kita.